Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu sehat ya, selalu bersemangat. Kali ini ibu ingin memberikan materi tentang gerak tumbuhan ya. Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan ke kalian bisa bermanfaat. Tetap semangat anak ibu, anak soleh, anak pintar, saintis masa depan. Ya, walaupun di pandemi kalian tetap bisa berprestasi. Oke, mari kita ikuti pemaparan saya tentang gerak tumbuhan. Mudah-mudahan membantu. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tulisan subscribe yang merahnya sehingga menjadi nggak merah. Pencet tombol like-nya, bisa di-share dan komen untuk perbaikan saya. Bagi yang sudah subscribe dan sudah melihat pembelajaran yang saya bawakan, terima kasih banyak. Ya, kita mulai. Jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan materi gerak tumbuhan ini akan menambah ilmu pengetahuan kita dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keunikannya. Ya, dan mudah-mudahan kita akan menjadi lebih peduli dengan keunikan itu ya, dengan tanaman-tanaman yang diciptakan Allah. Oke, kembali bersama Bu Eti ya. Oke. Nah, gerak pada tumbuhan apa itu ya tujuannya? Untuk kali ini mudah-mudahan tercapai. Tujuan pembelajarannya adalah satu ya. Setelah kalian melihat video tayangan ibu ini, kalian bisa mengidentifikasi macam-macam gerak tumbuhan. Ada berapa aja ya? Nanti kita cek ya. Kemudian mengklasifikasikannya. Oh, kalau gerak ini masuk ke sini, ke kelompok ini, seperti itu. Nanti kita lihat ya. Oke, berikutnya kalian menganalisis. Oh, kalau begitu, misalnya perbedaan antara gerak ini dengan gerak ini terletak di sini gitu ya. Coba keunggulannya apa, terus keunikannya apa. Teliti masing-masing dari gerak yang akan kita bahas. Itu namanya menganalisis ya. Kemudian kalau bisa nanti ya membuat proyek sendiri di rumah. Wujud kecintaan kita kepada ciptaan Allah adalah melestarikan, menanam tanaman. Tidak ada ruginya ya. Menanam yang mudah-mudah saja di sekitar kita ya, dengan menggunakan pot atau apa saja ya. Kita buktikan gerak tumbuhan yang akan kita bahas ya. Oke, dengan teliti, dengan benar dan sungguh-sungguh ya. Nah, gerak tumbuhan ada berapa ya? Coba yuk, yang pertama, wah, ada yang disebut dengan higroskopis. Siapa lagi ya? Iya, etionom atau esionom ya. Ada juga yang menyebut autonom. Esionom atau etionom ya. Oke. Nah, ini ada lagi yang disebut endonom atau autonom. Nah, ini apa ya? Coba kita pengen tahu. Yuk. Siap. Wow. Higroskopis ternyata adalah gerak yang dipengaruhi oleh kadar air. Yang seperti apa ya? Oke, nanti kita lihat lebih dalam lagi ya. Kemudian esionom atau etionom. Apa itu ya? Kita tebak coba. Karena apa ya? Kalau itu faktor karena air. Kalau ini iya. Oh, dari faktor luar tubuh. Jadi ada yang mempengaruhi gerak tumbuhan karena dari luar gitu ya. Nah, berarti esi kayaknya dari dalam deh ya. Benar nggak ya? Oke, kita buktikan 1, 2, 3. Iya, hore, benar ya. Jadi gerak tumbuhan yang dipengaruhi dari faktor dari dalam tubuh tumbuhan itu. Tapi apa itu? Belum diketahui penyebabnya. Kenapa ya? Oh, kalau tumbuhan bisa berbicara, kita tanya ke mereka ya, gitu. Nah,
Tuh, di Etionom ada 3 lagi nih. Wow, dibagi lagi ternyata ya. Kita lihat apa yang termasuk gerak Etionom itu. 1, apatropisme. Yang kedua, staksis. Yang ketiga, hoponasti. Jadi, Etionom gerak yang dipengaruhi oleh faktor dari luar tubuh tumbuhan ada 3, tropisme, nasti, dan taksis. Nah, ini masih ada tanda panah lagi. Berarti mereka ada macam-macamnya lagi ya. Kita lihat 1, 2, 3. Ding deng. Oh, tropisme ada 5 macam. Ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Intinya apa itu? Belakangnya tropisme semua. Kalau anggotanya tropisme. Tinggal beda kata depannya ya. Ada foto, geo, hidro, tikmo, dan kemo. Coba yang nasti ada berapa ya? Coba kita tebak. Ayo, nasti ada berapa ya? 1, 2, 3, hap. Wow. Oh, banyak juga. Ada 5 ya. Foto nasti, seismonasti, niktinasti, termonasti, dan nasti kompleks. Sama seperti tropisme ya. Ekor-ekornya ada nasti-nastinya kecuali nasti yang di depan kompleks itu ya. Oke. Wow, ada fototropisme, ada fotonasti. Apa ya bedanya ya? Mari kita nanti analisis ya. Sekarang yang taksis, ada 5 juga kali ya? Coba, 1, 2, 3, hat. Iya, ada 3 ya. Jadi taksis, gerakannya ada 3 macam. Fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Wah, ini fotonya ada 3 nih ya. Fototropisme, fotonasti, dan fototaksis. Nah, supaya jelas, mari kita ikuti satu persatu ya. Siap? Oke, mari kita mulai dari sekarang. Iya, dari endonom dulu. Apa itu ya? Gerak endonom tadi gerak yang dipengaruhi faktor dari dalam tubuh. Belum diketahui penyebabnya gitu ya. Nah, contohnya tuh ada gerak pertumbuhan daun. Jadi awalnya daunnya kecil menjadi besar gitu ya. Yang kedua, gerak rotasi sitoplasma dalam sel daun hidrilla ya. Oke, nah kita lihat coba. Yang mana ya? Coba kita lihat, perhatikan. Ini yang mana ya? Ada gambar apa ini? Gambar kloroplas, sitoplasma. Ada kata sitoplasmanya. Ternyata yang ini ya. Gerak endonom, gerak sitoplasma dalam sel daun hidrilla. Jadi sitoplasmanya berjalan-jalan ya, muter-muter. Waktu kelas 7 pernah belajar sel ya, bahwa sitoplasma adalah alat transportasi di dalam sel. Dia akan mengangkut bahan-bahan yang masuk dan akan keluar dalam sel. Jadi mereka bergerak ya, bergerak putar-putar. Siapa yang nyuruh ya? Nah, ini belum diketahui penyebabnya nih, makanya disebut endonom. Jadi sitoplasma dalam sel seperti cairan ya, itu sebagai alat angkut bergerak. Nah, itu. Ya, terus yang satu lagi yang mana ya? Ini contohnya. Jadi daun tadinya mengecil, menggulung ya, ini pada daun paku misalnya ya, tanaman paku. Nanti lama-lama melebar, akhirnya lurus dan akhirnya terbentang ya. Itu. Jadi daun dari kecil, sedang dan besar. Ini adalah contoh gerakan endonom. Nah, gerakan tersebut terjadi secara spontan serta tidak diketahui penyebabnya atau perlu adanya rangsangan dari luar. Ini endonom, tidak perlu ya, maaf, tidak perlu adanya rangsangan dari luar, dari dalam pokoknya ya. Oke, nah yang kedua adalah gerak higroskopis, gerak yang dipengaruhi oleh kadar air. Maksudnya apa ya? Kita lihat. Nah, ini tanaman apa ya? Oke, untuk anak-anak ibu yang di kota, di desa juga sudah mulai berkurang ya. Ini namanya pohon randu. Pohon randu itu pohon kapuk ya. Jadi di dalamnya itu ada kapuk atau kapas ya. Bukan kapas. Kalau kapuk itu lebih gimbal ya, lebih tebal dibanding kapas. Digunakan untuk membuat isi bantal atau kasur. Zaman dulu ya, sekarang banyak spring bed dan busa ya. Tapi zaman dulu itu menggunakan kapuk.
kapuk. Kapuk dari randu, ini namanya tanaman randu. Jika kalian menemukan di jalan tanamannya seperti itu, namanya randu. Randunya ngapain ya? Kita lihat ya, bahwa tanaman yang di atas ini buahnya ya, buah randunya masih hijau tertutup rapat. Nah, ini udah tua coklat. Nah, lihat ya, ini terbelah, membelah sendiri. Nah, kulitnya pecah. Nah, keluarlah kapuk itu ya. Kalau nggak segera dipanen, itu nanti terbang kena angin ya. Jadi nggak jadi panen deh Pak petaninya ya. Jadi kulit dari randu ini akan memecah sendiri karena kering. Waktu masih muda, daunnya bijinya, kulitnya itu banyak mengandung air. Setelah kering, airnya berkurang, pecah. Nah, ini disebut hygroscopis. Nah, contoh yang lain apa ya? Contoh yang lain. Apa ini? Yo, yang anak kota yang belum pernah melihat tanaman apa ini ya? Ini tanaman kedelai ya. Sekali-kali pas liburan ngepulang ke sawah ya, ke Tegalan namanya ya. Pak Tani yang nanam kedelai ya, memang agak susah ya, tidak gampang menemukannya. Paling tidak tahu ya bahwa ini adalah kedelai, nanti bijinya bahan baku untuk tempe, untuk kecap gitu ya. Nah, ini waktu masih muda, hijau, kulitnya itu tutup rapat melindungi biji kedelai yang ada di dalamnya. Nah, setelah tua, mengering, kulitnya akan pecah sendiri, prak gitu ya, memecah sendiri. Nah, ini biji kedelainya kelihatan. Jadi Pak Tani sebelum kulit dari kedelai ini memecah, sebaiknya dipanen dahulu ya, nanti berantakan jatuh di sawah ya. Jadi kedelai yang sudah berisi seperti ini dipanen, kemudian dikeringkan, dijemur. Nah, nanti kedelainya kulitnya akan pecah sendiri gitu ya. Oke, lanjut lagi apa ya? Nah, tuh ini tanaman apa ya? Ini yang disebut tanaman pacar air. Pernah menemukan nggak ya? Bunganya indah-indah sekali. Nah, tanaman pacar air ini menghasilkan biji. Nah, lihat, Nah, ini sudah berbunga, nanti menyerbukan, menghasilkan biji. Nah, ini bijinya nih ya. Ini kantong bijinya. Ini waktu masih muda. Ya, begitu kita senggol saja, kalau dia sudah tua nanti akan pecah. Nah, seperti ini nih, nanti ngegulung, bijinya pecah berantakan gitu. Pecahnya kulit dari polong atau dari biji-biji, dari pembungkus biji ini akibat airnya sudah berkurang, disebut hygroscopis. Tanaman randu, tanaman kedelai, atau kacang-kacangan di polong-polongan, apapun itu ya. Kemudian ada pacar air dan masih banyak yang lainnya sebenarnya tanaman ya. Bisa kita jumpai di sekitar kita. Nah, berikutnya apa ya? Tadi ya, endonom sudah, hygroscopis sudah. Wah, jadi yang terakhir adalah Etionom. Nah, Etionom kan tadi atau Esionom dibagi menjadi 3 ya, satu-satu dulu ya. Jadi Esionom tropisme dulu ya. Oke, apa sih gitu? Nah, yaitu gerakan yang dipengaruhi arah rangsang. Arahnya dari timur dia ke timur, arahnya cahaya matahari dari misalkan dari barat ke barat gitu. Arah sentuhannya dari bawah dia akan ke bawah gitu ya, tergantung arah rangsang gitu. Itu disebut tropisme. Nah, siapa aja? Satu, fototropisme, foto cahaya, dipengaruhi arah cahaya. Tadi yang saya bilang, pagi-pagi cahaya dari timur, dia akan ke timur. Siapakah dia? Nah, bunga matahari. Pagi ke timur, bunganya ngadep ke matahari. Siang ke atas, karena matahari ada di atas. Dan kalau sore ke barat. Unik ya? Oh, kalau mau penasaran, ayo kita nanam bunga matahari sampai berbunga. Kita teliti ya. Saintis pantang menyerah. Kita coba ya. Nah, yang berikutnya adalah kalian bisa membuktikan dengan menanam tanaman kacang-kacangan. Kacang kedelai boleh, kacang hijau boleh ya. Kita letakkan di 2 tempat.
Yang pertama langsung terkena sinar matahari, misal di pinggir jendela gitu ya. Yang kedua di tempat yang gelap, yang cahayanya itu tidak langsung kena. Nah, ini nanti tanaman yang terkena cahaya matahari langsung dia akan numbuh ke atas. Sementara yang cahayanya jauh dia akan membelok ke arah sumber cahaya. Ini yang disebut dengan fototropisme. Nah sekali. Terus yang berikutnya geotropisme. Geo itu bumi ya, jadi dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Yang mana ya? Nah ini, jika kalian punya tanaman, percobaannya coba kalian tidurin. Kalau kan itu mah akar ke bawah mau udah takdir dari udah sananya. Coba kita buktikan. Tanamannya kita jungkirin ya, kita tidurin seperti gambar. Ini nanti akan batangnya ke atas melengkung dan akarnya pun akan ke bawah. Padahal harusnya kan lurus ke sana. Nah awalnya, nanti dia akan ke bawah. Kalau yang akar itu geotropisme positif ke arah gravitasi bumi. Kalau batangnya membelok ke atas namanya geotropisme negatif. Nah ini contohnya juga seperti itu ya. Tanaman tomat bisa kalian tanam tomat di rumah ya. Untuk buahnya untuk kita, hasil percobaannya bisa untuk ilmu ya, penelitian. Nah terus hidrotropisme. Hidro itu air, ke sumber air. Jika misalnya kita punya tanaman ya, kamu bisa praktik di rumah nanam. Proyeknya adalah menanam, membuktikan gerak tumbuhan ya. Nah ini tanamannya di sini, kalian sirami dari sini. Nanti akar-akar akan mengarah ke sumber air. Ini yang disebut dengan hidrotropisme. Nah, kemotropisme berikutnya. Kemo itu kimia, zat kimia. Apa saja, bisa pupuk, bisa apa saja yang termasuk bahan kimia ya. Nah, ini contohnya. Ini misalkan ada tanaman, sebelah sini kalian kasih air, sebelah sini kasih pupuk. Nanti akarnya ada yang mengarah ke pupuk gitu. Ya. Nah kalau ini gimana? Nah ini dikasih air sabun ini. Ada dikasih air sabun dia akan menghindar. Berarti dia adalah kemotropisme negatif. Kalau yang jelek-jelek yang membuat racun dia akan menghindar. Tuh lihat penambang akarnya ya. Jadi tanaman juga pinter tuh, nggak mau ke arah yang beracun. Sehingga kemotropisme negatif. Ini juga bisa termasuk hidrotropisme. Nah, satu lagi tikmotropisme, yaitu gerak sulur. Kalian bisa menanam kacang panjang, sirih ya. Tanamannya banyak bermanfaat untuk kalian. Gerak mereka dalam mengikat, menjulur atau merambat itu disebut tikmotropisme, tergantung arah sentuhnya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Nah, ini esiononasti. Nah, nasti itu ada 5 juga. Fotonasti dipengaruhi cahaya, tapi bukan arah. Nah, arah tidak berpengaruh. Begitu ada cahaya, dia berpengaruh. Gitu. Nah, foto cahaya kalau sore hari, ini namanya bunga Mirabilis jalapa. Sering kalian temukan kan? Tapi nggak tahu namanya ya. Nah, sekarang jadi tahu Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 sore. Kalau sore hari dia mekar cantik sekali ya. Nah, kalau dia kena cahaya itu dia menutup. Nah, ini ya menutup. Kemudian seismonasti, ini sering kita lihat ya, putri malu. Disentuh dari arah manapun nggak ngaruh. Disentuh dari kiri nutup, dari kanan nutup, dari atas nutup, dari bawah pun nutup. Jadi arah bukan tidak mempengaruhi, tapi sentuhannya yang mempengaruhi. Nah, kemudian ini nasti. Nasti kompleksnya apa ini? Stomata. Dipengaruhi kadar CO2, O2 dan air. Nah, termonasti. Termo itu suhu ya, termometer, alat mengukur suhu, gampang kan gitu ya. Bunga tulip mekar di musim semu, jadi suhu berpengaruh. Kalau suhunya tidak cocok maka bunga-bunga itu tidak akan mekar gitu. Nah ini niktinasti, nikti itu gelap ya, daun polong-polongan atau kacang-kacangan boleh. Itu kalau malam hari itu akan menutup tidur, nih lihat ya. Kalau siang hari akan membuka menutup itu kan gerak. Ya, ini dipengaruhi oleh gelap. Nah, sekarang yang taksis. Taksis itu
gerak pindah tempat atau gerak seluruh bagian tubuh dari tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan arahnya juga ya. Jadi mirip tropisme, tapi hati-hati, kalau tropisme itu sebagian, kalau eksonom seluruh bagian tubuh dari tumbuhan itu. Tumbuhannya seperti apa yang pindah-pindah ya? Oh, kita lihat fototaksis, foto cahaya. Jadi seluruh bagian tubuhnya akan bergerak menuju ke arah cahaya, sumber cahaya. Ini contohnya ya, yaitu gerakan dari apa ya? Fototaksis fitoplankton ya. Fitoplankton itu dia akan bergerak menuju ke sumber cahaya ya. Nah, kemudian kemotaksis dipengaruhi oleh zat kimia. Siapakah? Gerak spermatozoid menuju sel telur ya, atau saat ada proses pembuahan ya. Misalnya nih serbuk sari kan dia alat kelamin jantan ya, menghasilkan spermatozoid dan kemudian dia akan menuju ke sel telur atau ovum. Untuk manusia dan hewan juga bisa ya bergerak gitulah gambarannya, tapi ini untuk tumbuhan. Nah, sekarang galvanotaksis dipengaruhi arah listrik, yaitu siapa? Gerakan dari bakteri ini. Bakterinya nih ya bergerak, mana yang ada sumber listrik dia mendekat ya. Itu galvanotaksis. Nah, Ibu sarankan kalian untuk membuktikan gerak tumbuhan itu kalian membuat proyek apa saja. Ini contoh ya. Ini misalkan untuk gerak tigmotropisme kalian menanam tanaman yang merambat. Bagaimana belajarnya? Dalam kehidupan sehari-hari, tanaman berada di sekitar kita. Itu bisa kalian jadikan sebagai media pembelajaran ya. Itu adalah anugerah dari Allah. Hikmahnya bahwa kita mengetahui bahwa Allah menciptakan semua makhluknya dengan segala keunikannya. Kalian bisa melakukan proyek yang disarankan. Kalian bisa menanam tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Misalnya menanam sirih, itu untuk membuktikan gerak tigmotropisme. Bisa menanam misal kacang kedelai ya di rumah, ataupun tanaman-tanaman lain yang bisa bermanfaat ya, minimal untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan tentu untuk lingkungan supaya bumi ini semakin sehat ya. Jangan lupa dipelihara, dirawat dengan penuh cinta ya. Jadi untuk mempelajari gerak tumbuhan, hikmahnya bahwa kita harus bersyukur ke Allah bahwa dengan segala keunikannya ya, tumbuhan itu banyak bermanfaat untuk kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Mudah-mudahan sukses untuk anak-anak ibu semuanya. Saintis masa depan kami, masa depan negara, bangsa ya, yang bisa mengharumkan bangsa ini ke depan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, klik like-nya, kemudian share jika itu bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.